Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aden Rianto, Stambuk A1G1180075. Saya dari mahasiswa Universitas Saruleo, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan. Nah, saya ingin membawakan materi tentang isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita harus tahu apa itu isu. Isu adalah suatu kejadian baik di dalam maupun di luar suatu organisasi yang bila mana tidak cepat akan ditangani, maka akan menimbulkan suatu dampak negatif dalam organisasi tersebut atau perkumpulan tersebut. Nah, sama halnya dengan isu dalam kaitan dengan nasional kepentingan ini. Di sini dikatakan manusia sebagai penghuni permukaan bumi dari waktu ke waktu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selalu meningkat. Nah, pada zaman dahulu, jauh di masa kita yang sekarang, manusia berkembang biak itu secara cepat tanpa adanya pemikiran secara matang tentang ekonomi nanti bagaimana, atau mungkin nanti kebutuhan selanjutnya bagaimana. Manusia itu berkembang biak dengan cepat, sehingga di sini dikatakan pada tahun 1650 itu ada 500 juta jiwa, dan pada tahun 1997 itu meningkat menjadi 5.840 juta jiwa. Nah, namun untuk pada saat ini pemerintah telah menyediakan program KB, sehingga itu akan menanggulangi adanya peningkatan penduduk secara pesat, sehingga itu dapat diatasi. Nah, peningkatan penduduk yang secara terus-menerus itu akan mengakibatkan kebutuhan yang meningkat pula dan dampak yang luas dalam kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, manusia berlomba-lomba untuk meningkatkan sarana teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dari secara ekonomi, transportasi, komunikasi. Namun itu kembali lagi kepada manusianya. Jikalau manusia tersebut menyalahgunakan transportasi, komunikasi, itu malah akan berdampak negatif buat diri kita, kayak gitu. Nah, di sini dikatakan dari hari mendatang kontak antar manusia baik secara fisik maupun alat transportasi darat, laut, udara maupun secara tidak langsung melalui multimedia akan makin intensif. Suasana yang demikian itu membawa dampak pergeseran nilai, norma, pemikiran, dan pandang hidup kita manusia hari ini terhadap kehidupan manusia yang akan datang. Nah, saya mengutip sedikit dari materi yang ada saya baca, yaitu tentang pergeseran nilai, norma, pemikiran, dan pandangan hidup. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menyalahgunakan komunikasi atau kita yang dikendalikan oleh alat komunikasi tersebut, alat teknologi tersebut, maka itu dampaknya kurang baik buat kita. Misalkan saya mengambil contoh media handphone ini. Nah, di sini kan dikatakan pergeseran nilai, norma, pemikiran, dan pandangan hidup. Ketika kita dikendalikan oleh handphone ini, maka nilai yang terkandung dalam komunikasi itu kurang baik, karena kita tidak sosialisasi langsung dengan orang yang akan kita ajak berbicara. Nah, itu akan mengurangi nilai-nilai sosialisasi yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan norma yang akan
yang terkandung dalam sosialisasi tersebut itu juga akan perlahan memudar atau dampaknya kurang baik. Kemudian pemikiran dan pandangan hidup kita. Untuk pemikiran dan pandangan pola hidup kita, saya mengambil contoh lagi, misalkan dari yang kasus-kasus yang dapat kita lihat dari saat ini, contohnya penyebaran narkoba. Kita tidak bisa tutup mata, penyebaran narkoba itu sebenarnya sangat cepat dengan menggunakan media komunikasi handphone seperti ini. Karena dia sistem telepon berbicara tanpa bertemu langsung. Jadi itu sangat menyulitkan aparat untuk menangkap pelaku tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baik, melanjutkan daripada materi apa yang dijelaskan oleh teman saya Ade Adrianto tadi. Di sini langsung saya akan menjelaskan mengenai isu-isu apa saja yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Baik, mulai dari isu yang pertama adalah isu masalah kependudukan dan juga keluarga berencana. Masalah kependudukan ini bukan hanya masalah nasional yang terjadi di Indonesia, melainkan juga merupakan masalah-masalah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Baik bangsa yang terbelakang, yang sedang berkembang, ataupun yang sudah maju. Persoalan ketidakkeseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan dengan keseimbangan bahan pangan, lapangan pekerjaan, serta perumahan yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya yang menimpa bangsa Indonesia, melainkan semua bangsa di dunia ini juga terkena dampak daripada ketidakseimbangan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah masalah pembangunan. Nah, masalah pembangunan ini dinyatakan sebagai proses berusaha memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non material, termasuk kebutuhan fisik. Lalu sandang, kemudian pangan yang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Jadi masalah pembangunan ini bukan hanya isu daripada di Indonesia ini. Masalah pembangunan juga ini merupakan isu di seluruh dunia. Kemudian pelaksanaannya juga yang menggunakan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah isu atau masalah hak asasi manusia atau human right. Nah, diskriminasi rasial, etnis, agama, dan yang lainnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut dialami oleh sekelompok masyarakat atau perseorangan tertentu di negara masing-masing. Oleh karena itu, masalah HAM ini bukan hanya masalah lokal, namun juga merupakan masalah internasional. Kemudian yang keempat adalah isu atau masalah imigrasi. Perpindahan penduduk, baik itu dalam bentuk imigrasi atau keluarnya suatu penduduk dari suatu kawasan, atau imigrasi atau masuknya penduduk ke suatu kawasan, maupun dalam bentuk pengungsian yang terjadi di mana-mana yang ada di dunia ini. Faktor penyebarannya itu bermacam-macam ya, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, kemudian dari sisi keamanan suatu negara. Maka dari itu orang banyak yang berimigrasi atau berpindah karena keamanan suatu negara. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya itu adalah masalah lingkungan dan sumber daya. Masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, kemudian tanah, suara. Mengenai masalah lingkungan seperti ini tidak hanya terjadi secara lokal di Indonesia, namun juga terjadi secara internasional di tempat-tempat tertentu, bukan hanya di kawasan Indonesia, ASEAN, melainkan juga di kawasan dunia. Nah, pencemaran udara, perusakan hutan, kemudian perusakan terumbu karang dan pencemaran air, ini juga merupakan isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya yang dialami oleh semua bangsa yang ada di dunia ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi 7 ini, yang dengan judul materi yaitu adalah isu-isu dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.